Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Funki Nandari. Jadi di video saya kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Undang-Undang Agraria tahun 1870. Nah, langsung saja ya. Jadi teman-teman, Undang-Undang Agraria tahun 1870 ini diberlakukan oleh Engelbertus de Waal, yaitu Menteri Jajahan, sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agraria antara lain karena adanya kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Politikus liberal yang pada saat itu berkuasa di Belanda tidak setuju dengan tanam paksa di Jawa dan ingin membantu penduduk Jawa sambil sekaligus meraih keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta. Undang-Undang Agraria memastikan bahwa kepemilikan tanah di Jawa itu tercatat. Tanah penduduk dijamin, sementara tanah tak bertuan dalam sewaan dapat diserahkan. Undang-undang ini dapat dikatakan mengawali berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Hindia Belanda. Undang-Undang Agraria sering disebut sejalan dengan Undang-Undang Gula tahun 1870, sebab kedua undang-undang itu menimbulkan hasil dan konsekuensi besar atas perekonomian di Jawa. Teman-teman, pelaksanaan tanam paksa ini memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan, keuntungan dari tanam paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal itu, telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan tanam paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik dan buruk dari tanam paksa ini. Lalu timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan tanam paksa. Adapun pihak yang pro dan setuju tanam paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju karena tanam paksa mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan itu juga mendapat keuntungan yang mendukung dalam pelaksanaan tanam paksa. Karena apa? Karena mereka mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil tanam paksa dari Jawa, dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal ini menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Netherlands Handelsmaatschapppij, yaitu perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang peran penting dalam mengembangkan perdagangan Belanda-Indonesia. Nah, pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh karena itu, tahun 1850 pemerintah mulai bimbang, apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di parlemen atau yang disebut States General. Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu harus dikurangi. Sebaliknya, perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pelindung warga, mengatur tegaknya hukum, dan membangun sarana prasarana agar semua aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda ini diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buku pada tahun 1860, yakni buku Max Havelaar, yaitu tulisan dari Edward Dawes Dekker dengan nama samaran Multatuli dengan judul Suiker Kontraktor atau Kontra-Kontra Gula, tulisan Franz de Putt. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Penolakan terhadap tanam paksa sudah menjadi pendapat umum. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur, tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan dari
Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam traktat ini dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya itu sampai ke Aceh, tetapi sebagai imbangannya Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia. Penetapan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta ini untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam mengenai perekonomian di negeri jajahan ini, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Adapun undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Belanda antara lain yaitu pada tahun 1864 itu dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang disebut Comptabilien Wet. Berdasarkan undang-undang ini, setiap anggaran belanja di Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen. Yang kedua yaitu Undang-Undang Gula. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan antara lain yaitu tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tanah milik penduduk pribumi, yaitu berupa persawahan, kebun, ladang, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu tanah-tanah hutan, pegunungan, dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi itu dinyatakan sebagai tanah pemerintah. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewakan selama 5 tahun dan juga disewakan sampai 30 tahun. Sewa menyewa ini harus didaftarkan kepada pemerintah terlebih dahulu. Nah, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu, mulailah era imperialisme modern. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Yaitu tanah jajahan berfungsi sebagai yang satu itu tempat mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. Yang kedua yaitu tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. Yang ketiga yaitu untuk penyedia tenaga kerja yang murah. Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan yaitu misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Nah, hasil barang tambang juga ikut meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat pula. Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, ini diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal semua ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar atau ke luar negeri. Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19. Tahun 1883, maskapai Tembakau Delhi telah memprakarsai pembangunan jalan kereta api. Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerah-daerah yang telah dikuasai dan akan dikuasai, misalnya Aceh. Oleh karena itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatera ini juga berdasarkan pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api ini juga, teman-teman, juga dibangun untuk kepentingan pertambangan, seperti daerah pertambangan batu bara di Sumatera Barat. Nah, di samping angkutan darat ini, angkutan laut juga mengalami peningkatan. Yaitu pada tahun 1872 dibangunlah pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, pelabuhan Belawan di Sumatera Timur,
dan pelabuhan Emmahaven atau Teluk Bayur di Padang. Jalur laut ini semakin ramai dan efisien terutama setelah adanya pembukaan terusan Suez pada 1869. Bagi rakyat Bumi Putra, pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat juga semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa ini juga masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng dan sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat juga masih harus membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju, seperti alat seperti transportasi tradisional seperti dokar, gerobak ini juga semakin terpinggirkan. Dengan demikian, rakyat tetap hidup menderita. Undang-undang agraria ini juga memiliki dampak bagi masyarakat maupun untuk negara Indonesia. Dampaknya antara lain yaitu yang pertama, adanya perluasan lahan karena sistem ini menguntungkan. Perluasan lahan tidak hanya terjadi di Jawa tetapi juga di luar Jawa. Karena penyewa ini rata-rata orang-orang yang berkecukupan, sedangkan orang-orang tersebut tidak hanya ada di Jawa. Dampak yang kedua yaitu angkatan laut dimonopoli oleh KPM atau perusahaan pelayaran kerajaan. Karena lahan sudah diperluas dan tidak hanya di Jawa, maka jasa KPM sangatlah dibutuhkan sebagai transportasi. Dampak yang ketiga yaitu berdirinya banyak perusahaan swasta di Hindia Belanda. Dengan adanya sistem sewa tanah, maka banyak pemodal yang berdatangan. Tidak hanya kebun dan sawah, para pemodal juga membangun perusahaan. Industri pun berkembang dengan pesat. Bisa dibilang Undang-Undang Agraria ini membuat industrialisasi di Hindia Belanda semakin gencar. Para pribumi pun juga bekerja sebagai petani di kebun atau buruh di pabrik, sehingga di sini juga diperkenalkan sistem uang dan rupiah. Dampak yang keempat yaitu rakyat mengenal ekspor dan impor. Perkembangan industri yang cepat dan pelayanan KPM yang luas membuat rakyat mengenal ekspor dan impor. KPM tidak hanya melayani hubungan antar pulau di Hindia Belanda, tetapi juga di luar negeri, sehingga industri pun terbantu dengan pelayanan KPM. Karena Undang-Undang Agraria 1870 ini memudahkan investor asing, maka jangan heran jika aktivitas ekspor dan impor meningkat. Dampak yang selanjutnya yaitu industri rakyat tidak bisa maju. Memang tanam paksa sudah dihapuskan, tapi bukan berarti rakyat bebas dari kesengsaraan. Aktivitas impor yang tinggi membuat industri rakyat kecil ini tidak bisa maju sehingga ekonomi rakyat merosot. Selain itu juga banyak pekerja yang pindah menjadi buruh di pabrik atau petani perkebunan sehingga usaha rakyat mulai ditinggalkan. Dampak selanjutnya yaitu timbul perdagangan perantara, yaitu para pedagang pergi ke pedalaman untuk mencari industri tertentu, kemudian menjualnya ke grosir. Faktor ini jugalah yang membuat KPM berjaya dan bisa memonopoli. Nah, demikian tadi mengenai dampak dari Undang-Undang Agraria 1870. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Agraria ini dianggap sebagai pengganti tanam paksa dan sangat berdampak pada kondisi ekonomi Hindia Belanda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.